buat permata yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di channel YouTube saya ini untuk sama-sama mempersiapkan bahkan merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah yang baik. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau ada di setiap langkah kehidupan kami. Perkenankan hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Nyatakan roh Allah ada pada kami untuk dapat berkata-kata yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan PA Permata kami dalam bimbingan dan kuasa Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata dari kitab Efesus pasal 5. Kami akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman yang kami baca. Dan yang menjadi tema permata kita di PA minggu ini yaitu God's Endless Love. Permata yang terkasih, kalau kita berbicara soal problema kehidupan manusia pada saat ini, bagaimana kehidupan manusia yang jauh dari kehidupannya bersama Allah, hidup di luar persekutuan dengan Allah, ataupun bagaimana kita bisa mengatakan hidup manusia yang penuh dengan dosa, manusia itu sudah kehilangan damai dan cinta kasih. Bagaimana manusia hilang kehidupan damai dan cinta kasih, itu semua diawali dengan kehidupan yang egois, yang tidak mau memikirkan akan keberadaan dan kebutuhan orang lain, yang tidak pernah memikirkan sikap kita terhadap orang lain dan lain sebagainya. Apalagi bagaimana kehidupan itu menunjukkan sikap yang tidak mau mengasihi sesama. Ini semuanya terpancar dari realita kehidupan yang mungkin pada saat sekarang ini banyak kita temui di kalangan kehidupan manusia. Dan satu hal lagi yang kita lihat adalah kehidupan orang yang jauh dari Tuhan selalu dibelenggu oleh konflik yang membelenggu hidupnya. Selalu disertai dengan konflik yang tidak pernah terselesaikan. Konflik yang berkepanjangan sehingga konflik itu sudah membelenggu dia. Tidak bisa lepas, tidak bisa bebas dari kungkungan konflik-konflik. Oleh karena itu kehilangan damai dan cinta kasih yang bisa dia wujudkan di dalam hidupnya. Itu mungkin sebagian yang kita lihat dalam realita kehidupan orang-orang yang kehilangan kesempatan hidup dalam damai sejahtera, kesempatan hidup dalam kasih ataupun cinta kasih, dan kesempatan berbagi cinta kasih kepada orang lain. Permata yang terkasih, di dalam renungan PA Permata kita minggu ini, bagaimana kita memaknai sebuah cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Tentu itu didasari oleh satu hal, bagaimana kita memaknai, memahami, untuk mengaplikasikan cinta kasih Allah itu sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber yang bisa kita pakai untuk merealisasikan kasih yang seutuhnya. Oleh karena itu di PA Permata kita di minggu ini, yang menjadi pokok pikiran kita yang pertama yang kami angkatkan di sini adalah makna kasih Kristus Yesus. Kalau kita berbicara soal makna sebuah kasih, apalagi itu kasih yang berasal dari cinta kasih Kristus bagi kita dan bagi dunia ini menjadi starting point untuk masuk ke dalam sebuah
mengaplikasikan cinta ataupun kasih yang sejati. Bagaimana kita melihat ini adalah awal daripada cinta kasih sejati yang diberikan kepada kehidupan kita, yaitu kasih Kristus yang harusnya itu adalah berinkarnasi di dalam diri manusia. Jadi kalau kita melihat bagaimana ini adalah awal daripada perbuatan cinta kasih Tuhan terhadap kita, yang mungkin dari sinilah kita berbicara lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang kasih yang tiada akhirnya bagi kita, yaitu cinta kasih Tuhan. Seperti yang tema tawarkan kepada kita. Kalau kita berbicara tentang kasih Allah, kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah bukti kasih Allah. Apa tujuan kasih Allah itu bagi kita? Agar kita percaya akan perbuatan Tuhan, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa oleh ketidakpatuhan kita terhadap perintah Allah yang harus kita jalankan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat ini bagaimana menunjukkan satu kasih yang begitu besar. Kasih yang tiada taranya. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang membantu kita, kasih yang mengubahkan kehidupan kita. Untuk menghindari kehidupan kita dari kebinasaan. Jadi kasih Allah ini memberi makna yang begitu dalam kepada kita agar kita memaknai arti cinta Kristus ini yang menjadi pedoman kita. Karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu tulus. Sehingga ketulusan kasih Allah bagi kita ini membuahkan kehidupan baru bersama Tuhan. Yang harus kita imani, yang harus kita nyatakan, yang harus kita realisasikan di dalam hidup kita. Jadi seiring dengan hal yang demikian, seperti yang Efesus katakan dalam pasal 5 ayat 1 sampai 2. Bagaimana anak-anak Allah, anak-anak terang. Sehingga kehidupan anak-anak terang tentu terbukti dari sikap kehidupan mereka. Bagaimana jemaat Efesus dituntut untuk menjadi penurut-penurut Allah di dalam hidupnya. Seperti anak-anak yang sudah bertumbuh dalam kasih Tuhan. Sebagai hal tulisan ataupun real kehidupan nyata kasih Allah atas kehidupan anak-anak Allah. Jadi permata yang terkasih, kalau kita berbicara tentang makna kasih Allah, bagaimana kasih Allah yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bukan berarti karena begitu besar kasihnya, sehingga kita dengan suka-suka hati kita melaksanakan kehidupan kita, suka-suka hati kita memaknai kehidupan kita dan memakai waktu, bahkan apa yang kita miliki. Tapi kasih Allah yang begitu besar, menggiring kita, mengubah hidup kita, hidup sebagai anak-anak terang, hidup sebagai anak-anak Allah yang penuh kasih. Mewujudkan kehidupan anak Allah yang penuh kasih. Banyak sekali yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Sebagai wujud ataupun bukti bahwa kita menerima kasih Allah yang begitu besar. Hidup dalam anak Allah. Hidup sebagai anak-anak terang. Ini akan mengubah perilaku-perilaku kita. Perbuatan-perbuatan kita. Hati kita, pikiran kita, dan seluruh sikap hidup kita akan menggiring kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak terang. Anak-anak yang cinta akan kasih Allah. Sebagaimana Allah memberikan cinta kasihnya kepada kita. Itu adalah sebagai bentuk solidaritas Allah bagi kehidupan kita. Bagaimana kita yang sudah menerima kasih Allah tersebut bisa bersolidaritas bukan hanya kepada manusia, tapi kita memiliki solidaritas kita terhadap alam ciptaan Tuhan. Itu adalah satu realisasi respon kita terhadap menyikapi kasih Allah yang begitu besar. Karena Allah mengasihi seluruh ciptaannya. Allah mengasihi bumi ini. Allah mengasihi saudara dan saya. Mari kita mengasihi seluruh ciptaan Tuhan.
dengan kepedulian kita, dengan kehadiran kita, dengan kepekaan kita untuk saling mengasihi sebagai wujud dan makna kasih Kristus yang sudah kita terima dalam hidup kita. Kasih Tuhan selalu baru bagi kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu menguatkan kita. Setiap hari kita beroleh kasih Tuhan. Yang kedua yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini adalah bagaimana kita memahami makna memberi dan menerima kasih yang sesungguhnya. Kalau yang pertama tadi kami sudah ingatkan, kita sudah menerima kasih dari Allah. Kita sudah memiliki modal untuk mengasihi. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, ada perkataan yang diungkapkan oleh Yesus di sini, yaitu lebih bahagia memberi daripada menerima. Terkadang orang memahami hal yang demikian konyol dan tidak masuk di akal. Kalau kita memberi, pasti ada sesuatu yang berkurang bagi diri kita. Tapi kalau kita menerima, pasti ada sesuatu yang bertambah bagi diri kita. Mana mungkin kita berbahagia memberi, sementara apa yang kita miliki semakin habis ataupun semakin hilang atau berkurang dari diri kita. Gak masuk di akal banget nih kisah daripada perkataan Yesus dari Kisah Para Rasul 20 ini. Tapi saudara-saudara, seluruh permata memaknai sebuah apa yang dikatakan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kebahagiaan orang yang memberi adalah satu hal kebahagiaan orang yang mengenal Tuhan. Ketika kita memiliki kesempatan untuk memberi, itu kesempatan juga bagi kita untuk mengenal lebih dalam lagi akan anugerah Tuhan. Ketika kita memberi, ini kesempatan yang membuat kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan ketika kita bisa memberi, kita juga menerima anugerah Tuhan. Dan kita diberi oleh Tuhan anugerahnya atas kehidupan kita. Dan ketika kita memberi, kita percaya ada pemeliharaan Tuhan. Kalau ini yang mengingatkan ataupun mendidik kita dalam hal memberi, ada pemahaman yang demikian berdampak bagi kita, berarti satu kebahagiaan besar ketika kita bisa memberi. Dan bagaimana menerima itu juga sebagai kebahagiaan. Bukan berarti karena menerima, dia menerima dan bertambah ataupun apa yang dia mau diterima. Tidak. Biasanya orang menerima juga bahagia. Bahagia dalam arti, kenapa orang menerima? Berarti ada satu hal yang dia tidak miliki. Dan ada satu hal yang dia perlukan. Tapi ketika dia menerima itu, menjadi satu kebahagiaan. Dan ketika dia menerima juga, dia mengerti akan anugerah Tuhan atas hidupnya. Seperti ketika kita menerima ataupun memberi tadi. Seperti ketika kita memberi tadi juga. Kita belajar tentang anugerah Tuhan, kita belajar tentang kecukupan, kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi inti daripada menerima dan memberi kasih itu sebenarnya adalah satu kebahagiaan. Karena ketika kita bisa memberikan kasih sejati kepada orang lain, berarti kita sudah hidup dalam anugerah Allah. Berbahagialah orang yang hidup dalam anugerah Allah. Karena mereka akan dicukupkan dari segala apapun yang mereka butuhkan. Mereka akan dimampukan untuk melakukan segala hal yang Tuhan kehendaki. Demikianlah makna kasih Allah. Demikianlah arti dari sebuah cinta kasih Kristus yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Lakukanlah perbuatan kasih. Terlebih-lebih kalau kita berbicara bulan Februari, identik dengan hari-hari kasih sayang. Tidak hanya tanggal 14 Februari hari kasih sayang, tapi sepanjang hari kita menerima kasih sayang Kristus dan kita menyalurkan kasih Kristus atas kehidupan kita. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu yang kami terima. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, tidak pernah berhenti mengalir atas kehidupan kami. Karena tanpa kasih-Mu Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun. Tanpa pengorbanan kasih-Mu bagi kami, kami tidak layak untuk menerima kasih dan melakukan segala perbuatan-perbuatan apapun yang kami lakukan di dunia ini.
Terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.